Yo, kalau seandainya teman-teman sempat nyimak videonya Gadget Talk tentang Gadget of the Year yang collab sama beberapa tech reviewer, teman-teman pasti lihat channel gua nih, dimana gua rekomendasiin Vivo X80 sebagai Gadget of the Year di tahun 2022. Gimana enggak? HP ini tuh menurut gua punya value to performance yang bisa dibilang tuh nggak ada lawan. Dan kebetulan juga di awal tahun 2023 ini menurut gua HP ini kelihatan makin menarik nih, dengan harganya yang sekarang tuh udah menyentuh di angka 8 juta aja. So, kali ini gue bakal cerita gimana experience gue pakai Vivo X80 di awal tahun 2023 ini. Dan so, buat teman-teman yang penasaran gimana reviewnya, yuk langsung aja check this out. Alright, kalau seandainya kita ngomongin soal Vivo X Series, pasti teman-teman udah tahu nih kalau HP ini adalah HP yang pro banget di sektor kameranya. Nah, Vivo X80 ini tuh bisa gue bilang adalah HP budget flagship dengan kamera terbaik yang ada di tahun 2023 ini. Dimana dengan spesifikasi kamera yang udah gue lampirin berikut ini, Vivo X80 ini tuh menurut gue punya hasil foto yang bisa dibilang tuh udah ciamik banget. Nah, di sini gue bakal kasih lihat beberapa hasil foto yang udah gue jepret pakai Vivo X80 sepanjang gue pakai HP ini. Dan so far teman-teman bisa lihat ya, HP ini tuh punya detail yang cakep banget dan juga punya dynamic range yang bisa dibilang udah juara banget. Ini tuh disebabkan karena Vivo X80 ini dibekali dengan yang namanya Vivo V1 Plus chip yang menjadi image processing dari HP yang satu ini. Dimana meskipun HP ini tuh secara chipsetnya pakai chipset dari MediaTek yang ISP-nya tuh terkenal kurang gitu ciamik, tapi keberadaan Vivo V1 Plus ini tuh menurut gua sukses banget nih buat nempatin si Vivo X80 ini tuh di jajaran HP dengan kamera terbaik. Nah, secara fitur pun HP ini juga bisa dibilang udah lengkap banget, terutama untuk kebutuhan foto portrait. Dimana untuk foto portrait, teman-teman tuh bisa lihat sendiri ya, HP ini tuh punya beberapa mode yang bisa teman-teman pilih. Gue pribadi sih jujur selama ini kalau seandainya gue pakai untuk foto orang, HP itu jadi andalan gue. Karena untuk hasil fotonya teman-teman bisa lihat ya, HP itu punya warna yang bagus dan juga punya separasi bokeh yang keren banget. Di sini tuh teman-teman nggak perlu pakai kamera mirrorless ataupun DSLR untuk dapetin hasil foto yang se-creamy ini. Dan gue berharap fitur ini tuh masih tetap dipertahankan nih di fitur Vivo X Series seri berikutnya. Nah, begitu juga untuk foto di malam hari, menurut gue Vivo X80 ini juga kelihatan bagus banget meskipun HP ini tuh bukan the real flagship dari Vivo. Dimana meskipun HP ini tuh bisa dibilang kasta keduanya dari Vivo X Series, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasil foto di night mode-nya ini pun tetap kelihatan bagus dan juga tajam banget. Exposure dan juga detail dari setiap objek ini tuh kelihatan balance banget di hasil foto night mode si Vivo X80 ini. Sehingga kalau seandainya kita ngeliat dari harga dan juga kelasnya, Vivo X80 itu bisa dibilang adalah budget flagship dengan kamera belakang terbaik nih, yang ada di tahun 2022 ataupun di tahun 2023 ini. Nah, untuk kebutuhan videografi, HP ini juga cakep banget karena HP itu bisa nge-record sampai 4K 60fps. Yang dimana untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Hasilnya tuh udah cukup stabil untuk ukuran HP di bawah 10 juta. Untuk detail videonya pun dan juga warnanya menurut gue juga udah cakep banget untuk nge-record beberapa footage. Cuman agak sedikit disayangkan aja nih, untuk videografi di kamera depannya HP ini cuma bisa record sampai 1080p 30fps aja. Padahal untuk foto-foto, HP itu so far menurut gua kamera 32 megapikselnya ini tuh udah ngasilin foto yang cakep banget. Dan so far mungkin kalau untuk urusan kamera, cuman videografi di kamera depannya aja nih yang jadi concern gua untuk tahun 2023 ini. So, jadi ini adalah contoh recording dari kamera depannya Vivo X80. Dan di sini agak gua sayangkan ya, kenapa recordingnya tuh cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Padahal kan kalau seandainya kita tahu yang namanya HP flagship tuh harusnya minimal bisa lah resolusi 4K. Cuman nggak tahu nih Vivo kenapa kamera 32 megapiksel itu cuma bisa record di 1080p 30fps aja. Sayang banget sih, hasilnya malah kurang stabil pula. Nah, kalau menurut teman-teman lihat dari previewnya kayak gimana nih? Bagus apa enggak untuk audionya sama stabilisasinya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you.
Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya yang menurut gua keren banget dari Vivo X80 ini adalah dari sektor performanya. Dimana untuk performanya sendiri, Vivo X80 ini tuh seperti yang tadi gue bilang ya, menggunakan chipset dari MediaTek yaitu MediaTek Dimensity 9000. So far sih experience gue pakai Vivo X80 ini tuh berasa nyaman-nyaman aja sepanjang gue pakai HP ini. Cuman mungkin ada beberapa hal yang patut jadi catatan nih untuk Vivo karena HP itu menurut gue punya bloatware yang banyak banget di Vantage OS-nya. Secara default, HP ini tuh menurut gue punya bloatware yang banyak banget dan juga sering nampilin notifikasi nggak penting dari aplikasi bawaannya. Meskipun emang kita ini tuh sebenarnya bisa nih untuk matiin notifikasi dari aplikasi yang nggak penting tersebut. Cuman emang buat gue yang udah ngerasain Oxygen OS, menurut gue HP ini tuh berasa rame banget. Dan sebenarnya gue berharap ya, pengembangan software dari BBK Group ini tuh bisa lebih ke arah seperti Oxygen OS yang berasa super clean banget. Nah, lalu untuk urusan gaming dan juga daya tahan baterainya, menurut gua HP ini pun juga udah cakep banget. Dimana chipset MediaTek Dimensity 9000 ini tuh kuat banget nih buat ngelibas beberapa game berat seperti COD Mobile di 90 fps dan juga Genshin Impact di 60 fps. Selain itu, kita juga bisa nemuin fitur game frame interpolation yang bisa ngeboost frame rate sampai 2 kali lipat. Meskipun emang gue itu nggak nyaranin temen-temen ya buat pakai game frame interpolation di game PUBG ataupun COD Mobile. Karena kalau saya teman-teman aktifin game frame interpolation di game-game seperti COD Mobile ataupun PUBG, ini tuh bakal nambahin touch delay dari HP ini. Jadinya mungkin game frame interpolation ini tuh akan lebih cocok kalau seandainya teman-teman pakai di gameplay Genshin Impact aja nih, yang nggak butuh touch response secepat game FPS. Lalu ngebahas soal baterainya pun, menurut gue baterai 4500 mAh di HP itu sebenarnya cukup-cukup aja untuk makan sehari-hari. Meskipun emang kadang-kadang tuh gue ngerasa SOT-nya agak kurang mantep nih, dimana HP ini cuma bisa bertahan hingga 5-6 jam SOT aja. Hal ini tuh bisa jadi disebabkan karena Vivo X80 ini tuh punya desain yang super tipis. Tapi kalau kita ngomongin soal Vivo X80 ini tuh gue cukup salut nih, karena HP itu dibekali dengan charger 80 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam aja. Lalu kalau dari tadi kita itu udah ngebahas tentang kamera, performa, dan juga baterai dari si Vivo X80. Kali ini kita bakal senggol tentang layarnya si Vivo X80 ini nih. Dimana untuk spek layarnya pun HP ini tuh menurut gue bisa dibilang cukup ciamik. Untuk spek layarnya sendiri teman-teman bisa langsung aja lihat di sini. Gue nggak bakal bahas lebih lanjut tentang spesifikasinya. Dan jujur sepanjang gue pakai si Vivo X80 ini, untuk kebutuhan multimedia gue seperti untuk nonton ataupun untuk dengerin musik, gue itu dipuasin banget nih sama layar AMOLED yang ada di HP ini yang kelihatan tajam dan juga vivid. Speakernya pun yang udah stereo juga bisa ngasilin suara yang ngebass dan juga clarity-nya cakep. Sehingga untuk kebutuhan multimedia, teman-teman nggak perlu ragu lah buat minang si Vivo X80 ini buat teman-teman beli. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas tentang desainnya dari si Vivo X80 ini. Cara desainnya bisa dibilang Vivo X80 itu bisa dibilang kelihatan premium banget ya, dengan desain body curve yang ada di bagian depan dan juga belakangnya. Desain kameranya pun menurut gua Vivo X80 itu berhasil nunjukin banget ke orang-orang kalau HP ini adalah HP yang advance di sektor kameranya. Dan ini tuh tadi di awal udah terbukti nih, kalau HP ini emang beneran punya kamera belakang yang cakep banget. Cuman palingan kalau seandainya kita ngebahas tentang varian warnanya, gue jujur kurang itu suka sama varian warna hitam dari si Vivo X80 ini. Karena kalau seandainya teman-teman udah nyobain Vivo X80 yang warna biru, gue yakin deh teman-teman pasti nggak bakal mau pindah ke Vivo X80 yang warna hitam ini. Nggak, gue nggak ngejelekin warna hitam dari si Vivo X80 ini. Cuman emang kalau seandainya gue itu disuruh pilih salah satu antara warna biru ataupun warna hitam, tentu aja gue bakal pilih Vivo X80 yang warna biru nih, karena menurut gue ini tuh kelihatan jauh lebih berkarakter. Nah, lalu untuk kesimpulannya sendiri, so far menurut gue HP itu adalah HP terbaik yang bisa teman-teman lirik dengan harga 8-9 jutaan. Karena menurut gue kalau seandainya teman-teman cek rentang harga tersebut, mungkin ada beberapa smartphone yang jauh lebih kencang nih, seperti iQOO 11, tapi menurut gua kameranya ini tuh agak kurang gitu bagus. Jadinya Vivo X80 itu bisa dibilang adalah smartphone paling balance untuk harga 8-9 jutaan.
Karena cara rekapnya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri ya. HP ini tuh menurut gue punya kamera yang cakep, layar yang tajam, performa yang kenceng, dan juga punya desain yang ciamik banget. Di HP ini pun juga tersedia fitur NFC meskipun belum tersedia fitur wireless charging. Dan palingan untuk kekurangannya cuma ada di kamera depannya aja nih, yang sayangnya belum bisa nge-record sampai resolusi 4K. Sama satu lagi, palingan HP ini tuh nggak seperti kakaknya, HP ini tuh belum memiliki fitur IP rating. Jadinya buat teman-teman yang pengen beli HP di harga 8-9 jutaan tapi nggak peduli IP rating, wireless charging, ataupun perekaman 4K di kamera depan, menurut gua Vivo X80 itu jadi pilihan paling depan nih, yang bisa teman-teman pilih di awal tahun 2023 ini. So, palingan segitu dulu aja video gua mengenai pembahasan Vivo X80 di awal tahun 2023 ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.